Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahira dengan NIM 23503001071110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa pandangan, analisis atau tanggapan saya terhadap adanya wacana amandemen UUD 1945 kembali, serta sedikit pro dan kontranya. Akhir-akhir ini perdebatan dan masalah tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali muncul. Hingga saat ini 4 kali UUD 1945 telah diubah. Ini terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Pokok-pokok haluan negara atau PPHN adalah istilah tambahan dari GBHN yang dulu menjadi acuan bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan. PPHN akan dimasukkan dalam wacana amandemen kali ini karena dianggap sebagai payung yang paling tepat jika dibandingkan dengan aturan lain. Salah satu analisis terkait wacana amandemen UUD 1945 kembali adalah bahwa wacana ini merupakan hal normal dan lazim sebagaimana yang diterangkan oleh Fahri Bahmid, pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia, menjelaskan bahwa diskusi tentang amandemen UUD 1945 adalah hal yang biasa. Sangat penting bahwa wacana tentang amandemen ini dilakukan secara jujur dan hati-hati sebagai bagian dari proses konstitusional negara. Lalu pandangan dari sebagian orang berpendapat bahwa konstitusi negara sudah cukup jelas dan tidak perlu diubah. Jadi tidak perlu ada amandemen UUD 1945. Misalnya pakar hukum tata negara Sandi Antonius Tabusa Tonralipu dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa konstitusi negara tidak perlu diubah dengan segera karena konstitusi sudah stabil. Dalam menanggapi wacana ini, tidak sedikit pro dan kontra yang muncul dari berbagai kalangan. Bagi kalangan yang menolak keberadaan PPHN akan mereduksi sistem presidensial, namun di sisi lain PPHN dianggap diperlukan untuk mengintegrasikan dan menjamin kesinambungan pembangunan. Berdasarkan data, sikap dan tanggapan saya terhadap amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 ini, sebagian besar itu tidak setuju atau kurang setuju dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 ini. Menurut saya, beberapa orang juga ingin UUD 1945 yang asli sebelum pasal-pasal diubah. Namun ada juga yang menginginkan penilaian awal sebelum amandemen kelima UUD 1945 dilakukan. Dalam pengamatan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan dalam masyarakat tentang amandemen UUD 1945 ini. Ada yang menginginkan perbaikan terhadap kelemahan UUD 1945, sementara yang lain tidak setuju karena amandemen dapat memicu kembalinya GBHN dan mengubah pemerintahan Indonesia. Secara kesimpulan, wacana amandemen UUD 1945 ini kembali mengakibatkan pandangan dan tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang menginginkan perbaikan, sambil ada yang tidak setuju dengan amandemen tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan situasi kehidupan setiap saat dan mengatasi ketidakpuasan dan kritik. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.